10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salam dan salawat kita senantiasa haturkan ke Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya akan melakukan proses perkuliahan terkait dengan mata kuliah kita, yaitu mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Saat ini adalah kita ada pada posisi final, di mana mata kuliah kita tahu ada judulnya adalah Manajemen Koperasi dan UMKM. Maka dengan demikian pembahasan pada bagian final ini adalah terkait dengan UMKM-nya. Oleh karena itu, beberapa video ke depan saya akan menguraikan terkait dengan UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah, disingkat UMKM. Ini akan kita buat dalam beberapa video untuk menyelesaikan pembahasan terkait dengan UMKM. Kalau bagian manajemen koperasinya otomatis sudah harus disampaikan oleh dosen pertama pada bagian MIT. Oleh karena itu, pada bagian final ini saya ulangi lagi, saya menyampaikan materi terkait usaha mikro, kecil, dan menengah, atau disingkat UMKM. Oke, nah pembahasan kita terkait UMKM ini ada beberapa part atau beberapa tajuk yang nanti kita bahas, yaitu yang pertama kita mendefinisikan UMKM itu sendiri, kemudian setelah itu kita membahas tentang karakteristik daripada UMKM, kemudian setelah itu kita mengkaji lagi tentang permasalahan-permasalahan UMKM. Nah, lalu setelah itu kita melihat lagi peranan strategi atau kontribusi daripada UMKM itu dalam perekonomian nasional. Lalu kemudian yang berikut sistem pembiayaan UMKM, lalu yang terakhir strategi pengembangan UMKM. Ini ada 6 topik terkait dengan judul UMKM ini. Kalau saya perkirakan mungkin 2, 3 bahkan mungkin 4 video yang baru bisa kita selesaikan. Karena materinya cukup padat. Dari 6 poin ini masing-masing memiliki penjelasan yang cukup padat sehingga membutuhkan waktu. Demikian, maka saya akan membuat dalam beberapa video. Video itu mungkin setiap video durasinya adalah 30 menit. Oke, jangan berlama-lama, kita langsung saja karena ini masalah durasi. Oke, pertama definisi UMKM. Nah, definisi UMKM ini kita akan melihat definisi UMKM pertama menurut peraturan pemerintah, kemudian menurut pandangan tiap-tiap negara mendefinisikan UMKM itu bagaimana, kemudian nanti menurut ada para ahli. Jadi ada 3 definisi daripada UMKM menurut undang-undang yang berlaku di negara kita Indonesia, kemudian yang berikut menurut negara-negara, tiap-tiap negara, karena tiap-tiap negara itu ada UMKM-nya juga, termasuk Badan Dunia yang punya kewenangan terhadap PBB dalam hal ini yang punya kewenangan terhadap UMKM. Lalu kemudian nanti definisi itu kita uraikan juga dari sisi pendapat para ahli. Oke, sekarang kita beli definisi ini UMKM dari sisi peraturan dulu. Pengertian usaha mikro menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 40 KMK 06/2003 tanggal 9 Januari 2003. Jadi ada keputusan Menteri, dalam hal ini Menteri Keuangan pada tahun 2003, dia mendefinisikan dalam konsideran undang-undang itu, bukan undang-undang,
keputusan menteri itu mendefinisikan UMKM adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak 100 juta. Nah, 100 juta rupiah per tahun. Nah, jadi menurut aturan menteri ini, usaha yang dimiliki orang perorangan atau keluarga, gabungan orang-orang tapi dari keluarga mereka yang modalnya itu paling banyak 100 juta per tahun. Hasil bukan modal tapi hasil yang didapatkan, omset volume usahanya itu 100 juta per tahun. Ini menurut undang-undang ini, menurut aturan ini, keputusan menteri ini, usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak 50 juta. Jadi ya usaha orang perorangan ataupun keluarga yang memiliki hasil sebanyak 100 juta dalam 1 tahun, mereka punya kesempatan untuk mengusulkan kredit kepada pihak perbankan itu sebesar 50 juta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi itu level baru, selevel bawah, sumber hukumnya itu baru level peraturan atau keputusan menteri, sekarang naik level yaitu level undang-undang. Definisi UMKM berdasarkan undang-undang. Diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Nah, ini mungkin lanjutannya dari tadi. Dari definisi menurut Menteri Keuangan tadi kemudian diperbaharui pengertian tadi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008, Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Di mana di dalamnya itu ada konsiderannya adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah, bangunan, tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Nah, ini ada perluasan makna dari sisi aturan oleh Menteri Keuangan tadi, kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, itu maknanya diperluas, kemudian termasuk nominal dalam hal ini angka-angka keuangannya ada dua pemahaman. Saya ulangi, usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Nah, ada kriteria usaha mikro itu nanti kita urai di bagian bawah, mana yang masuk kategori usaha mikro. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah. Tidak termasuk, dari 50 juta itu tidak termasuk aset-aset tetapnya. Kemudian dia memiliki hasil penjualan dalam 1 tahun adalah sebanyak paling banyak 300 juta rupiah. Nah itu. Lanjutan, pengertian usaha kecil. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah, jadi yang tadi itu baru kita mendefinisikan M-nya. Sekarang kita mendefinisikan K-nya. M itu usaha mikro, kemudian nanti berikut ini kita mendefinisikan usaha kecil. Nanti setelah itu baru kita mendefinisikan usaha menengah. Jadi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Nah, usaha mikro yang tadi sudah kita definisikan, sekarang kita mendefinisikan usaha kecil. Nah, jadi mikro, kecil, menengah. Nah, pengertian usaha kecil. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak 200 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak 1 miliar
rupiah per tahun, serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas 50 juta. 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Nah, ini pengertian atau kita sebut definisi daripada usaha kecil menurut undang-undang yang muncul pada tahun 1995 nomor 9 undang-undang nomor 9. Ini pada zaman Orde Baru dulu, zaman Soeharto. Yakni usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil. Nah, nanti ada ciri-ciri daripada usaha kecil itu kita bahas di kemudian. Dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak 200 juta. Nah, kekayaan bersih di sini dalam maksud adalah kalau kita sebut dengan aset lancar. Aset lancar, itu misalnya kas, kemudian piutang ataupun setara bank. 200 juta rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha atau memiliki tidak termasuk tanah dan bangunan. Nah, aset-aset tetapnya tidak termasuk dalam kategori ini, tidak dihitung sebagai syarat menjadi usaha kecil. Atau ini berarti kalau tidak punya kekayaan bersih 200 juta dan tidak punya tempat usaha bangunan yang dimaksudkan di atas, atau berarti bisa menggunakan syarat menjadi usaha kecil itu adalah memiliki hasil penjualan paling banyak 1 miliar per tahun serta dapat menerima kredit dari bank. Ya, memiliki hasil penjualan paling banyak 1 miliar per tahun. Nah, itu. Nah, ini bisa saja karena banyak usaha yang tidak punya tempat, tidak punya modal, tetapi pendapatannya tinggi, banyak sekali. Yaitu usaha-usaha, jasa usaha-usaha. Apalagi sekarang di zaman modern, orang online itu pendapatannya tinggi, dia tidak punya tempat dan seterusnya. Mungkin juga dia tidak punya kekayaan bersih, tetapi cukup dengan modal sedikit, kalau dia berputar-putar, hitung dalam setahun putarannya itu, volume usahanya itu, dari hasil uang masuk, uang keluar itu di jumlah totalnya itu bisa mencapai 1 miliar bahkan lebih. Ya, itu yang dimaksudkan di sini kalau dunia sekarang. Kemudian usaha kecil yang memenuhi syarat tadi, apakah dengan kekayaan bersih 200 juta atau penjualannya 1 miliar per tahun, itu dia berhak untuk mendapatkan pinjaman dari bank minimal 50 juta dan maksimal 100 juta. Itu tentunya bicara tentang bagaimana mendapatkan pinjaman dari bank, banyak hal akan dipenuhi oleh para pengusaha itu. Tetapi satu hal yang paling penting adalah laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan tentunya akan menggambarkan tentang apa yang kita bicarakan ini, yaitu aset-asetnya, aset lancar ataupun aset tetapnya, termasuk volume usahanya, yaitu penjualannya itu. Volume usaha itu maksudnya adalah pembelian ditambah penjualan. Uang masuk ditambah uang keluar sama dengan volume usaha. Itu maksudnya begitu. Oke. Masih terkait dengan definisi usaha kecilnya. Definisi daripada ini. UMKM, masih kita mendefinisikan K-nya. Pengertian usaha kecil. Ada lagi undang-undang yang baru muncul pada tahun 2008, yang barusan kita bahas adalah undang-undang yang muncul pada tahun 95. Sekarang undang-undang dengan nomor yang sama, tetapi tahun yang berbeda, yaitu pada tahun 2008, tentang usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha yang menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Saya ulangi, menurut Undang-Undang nomor Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 mendefinisikan usaha kecil itu adalah
usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Nah, itu yang paling utama, itu usaha ekonomi produktif yang memproduksi barang dan jasa, baik ada pada level memproduksinya atau mendistribusikan dan seterusnya, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, ya, di mana usaha ekonomi produktif itu dilakukan oleh satu orang lain, orang perorangan atau perusahaan kecil yang bukan perusahaan, merupakan cabang dari perusahaan besar, perusahaan yang berdiri sendiri, semacam firma, semacam CV yang hanya satu itu saja, dia tidak merupakan bagian atau cabang daripada usaha-usaha lain, dia berdiri sendiri. Misalnya usaha-usaha perusahaan-perusahaan lokal di kota Kendari misalnya, bukan cabang perusahaan yang dimiliki atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Nah, itu maksudnya penjelasan atau penegasan daripada kata tadi, bukan cabang daripada usaha atau perusahaan besar, apakah perusahaan-perusahaan yang menengah dan seterusnya. Nah, usaha-usaha kecil yang dimaksudkan dalam undang-undang ini memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta. Jadi ada perubahan konsideran daripada definisi yang dimaksudkan pada undang-undang Undang-Undang Nomor 20 tahun 1995 ketika dilakukan amandemen pada tahun 2008 dengan nomor yang sama, maka ada perubahan dalam hal ini. Selain perubahan definisi di atas, ada juga perubahan diperbolehkan untuk bisa mengambil perubahan tentang kriteria kepemilikan berupa hasil penjualan. Kalau yang tadi hanya sampai 1 miliar, kalau ini terhitung dari 300 juta sampai dengan 2 miliar 500 juta. Jadi kalau penjualannya itu ada di antara 300 juta hingga 2 miliar setengah, maka itu masuk kategori usaha kecil. Saya ulangi, menurut undang-undang ini, undang-undang tahun 2008 nomor 20, itu setiap usaha produktif orang perorangan atau perusahaan yang tidak berafiliasi kepada perusahaan besar, ketika penjualannya itu ada di antara 300 juta sampai 2 miliar setengah, itu dianggap sebagai usaha yang berskala kecil. Oke. Nah, tadi sudah kita mendefinisikan usaha menengah, usaha kecil menurut aturan. Aturan dalam hal ini aturan yang berlaku dalam negara Indonesia, wilayah kedaulatan negara Indonesia, bukan aturan negara lain. Sekarang kita menerjemahkan atau membahas tentang pengertian usaha menengah. M-nya yang terakhir ini, M-nya yang terakhir. Menurut undang-undang, ini bukan undang-undang, Inpres. Pengertian usaha menengah menurut Inpres nomor 10 tahun 1998. Instruksi Presiden. Jadi ada level undang-undang paling teratas, kemudian turun peraturan pemerintah, apakah itu Perpu atau Inpres, kemudian nanti ada level di bawahnya lagi adalah keputusan menteri, dan bahkan sampai ke bawah sampai ke daerah-daerah yang disebut dengan perda-perda dan seterusnya. Itu adalah hierarki peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia dari level atas tertinggi Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan pemerintah dalam hal ini Presiden, apakah itu Perpu ataupun Impres, kemudian level ke bawah adalah aturan menteri,
kemudian aturan dirjen, kemudian aturan-aturan di provinsi-provinsi dan daerah-daerah. Nah, itu hierarki aturan-aturan Indonesia, itu tambahan saja. Sekarang pengertian usaha menengah menurut aturan dalam hal ini Inpres Instruksi Presiden nomor 10 tahun 1998, yaitu usaha menengah adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari 200 juta sampai dengan paling banyak sebesar 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Jadi sebetulnya ini dari pertama usaha mikronya, kemudian usaha kecilnya ataupun usaha menengahnya, itu titik perbedaannya itu ada pada aset-asetnya. Nah, kalau misalnya sekarang usaha menengah ini itu usaha produktif juga yang dilakukan, usaha bersih produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari 200 juta. Nah, kalau pendapatannya itu sudah lebih besar daripada 200 juta per tahun, bukan pendapatan tapi kekayaan aset-asetnya lebih dari 200 juta sampai dengan paling banyak sebesar 10 miliar, itu dianggap sebagai usaha menengah. Tidak terhitung atau tidak termasuk aset-aset tetapnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah aset lancarnya saja, usaha-usahanya saja yang dia teruskan, jualan-jualannya, produksi-produksinya, barang-barang diproduksi dan diperjualbelikan, itu jumlahnya itu yang dimaksudkan. Tapi kalau barang-barang yang digunakan di dalam kegiatan produksi, misalnya aset berupa tanah dan seterusnya, itu tidak terhitung di dalamnya. Nah, menurut aturan ini juga bahwa usaha menengah ini bisa menerima kredit dari bank sebesar 500 juta sampai 5 miliar. Nah, jadi ada Anda yang memiliki usaha masuk kategori usaha menengah, ketika sudah punya omsetnya atau punya hasil usahanya itu ada di antara 200 juta sampai dengan 10 miliar, maka bisa punya peluang untuk mendapatkan pinjaman dari pemerintah, dalam hal ini perbankan, dari 500 juta sampai dengan 5 miliar. Nah, itu persyaratan keuangannya. Oke, selanjutnya, selain undang-undang yang tadi, nomor 10 tahun 1998 yang mendefinisikan usaha menengah tadi, ada amandemen atau muncul aturan berupa undang-undang yang baru diterbitkan di lembaran negara pada tahun 2008 dengan nomor 20 juga, maka secara otomatis undang-undang lama itu batal dan berlaku undang-undang baru. Di mana undang-undang yang terbaru ini nomor 20 tahun 2008 yang mengurai tentang masalah ekonomi, usaha kecil dan menengah, itu mendefinisikan usaha menengah itu adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Saya ulangi, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Jadi satu saat kalau misalnya Anda turun membuat survei, membuat sensus, ada perusahaan yang dia merupakan atau usaha yang merupakan afiliasi cabang daripada perusahaan-perusahaan besar, maka itu tidak terhitung sebagai UMKM. Ya toh? Saya ulangi, ada usaha yang secara administratif, secara organisasi, secara manajemen, dan badan-badan usahanya itu merupakan bagian atau cabang daripada usaha-usaha yang lain yang besar, yang itu berarti usaha itu tidak terhitung sebagai
UMKM. Itu perlu dimengerti. Menurut undang-undang ini, usaha menengah ini yang sudah definisikan di atas, itu memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan paling banyak adalah 10 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Itu jadi penekanannya di sini, perbedaannya dengan usaha mikro dan kecil adalah angka berupa kekayaannya, di mana kekayaan bersihnya adalah ada di antara 500 juta sampai 10 miliar. Itu tidak terhitung aset-aset tetapnya. Atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai dengan paling banyak 10 miliar setengah. Nah, kata atau ini artinya berlaku salah satunya. Nah, kalau disebut sebagai usaha menengah, bisa dilihat dari sisi jumlah asetnya atau bisa dilihat dari sisi jumlah penjualannya. Nah, jadi bukan hanya usaha menengahnya saja, tetapi usaha kecil dan usaha mikro yang kita bahas tadi itu pun menggunakan kata atau. Itu berarti bisa dilihat dari salah satunya, jumlah kekayaannya atau jumlah penjualannya. Jumlah kekayaannya itu ada beda-beda di antara usaha mikro, kecil, dan menengah. Begitu pula ataunya berupa hasil penjualannya itu ada perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kalau usaha menengah itu hasil penjualannya itu, penjualan tahunannya lebih dari 2,5 miliar sampai dengan 10 miliar. Nah, penjualan tahunan ini yang dimaksudkan di sini yang dimaksud di sini penjualan saja, bukan volume usaha. Kalau definisi volume usaha itu, misalnya Anda punya uang 1.000, belanja sesuatu, kemudian jual kembali jadi 1.200, itu volume usaha itu berarti 10.000 yang Anda punya tadi ditambah dengan 10.000 yang Anda jualkan kembali lagi menjadi 2.200. Nah, itu volume usaha, artinya pembelian ditambah dengan penjualan sama dengan volume usaha. Nah, berarti ini bukan volume usaha, ini maksudnya adalah hanya penjualan saja. Jadi penerimaan daripada penjualan baik barang ataupun jasa itu yang dilihat di sini sebagai syarat daripada usaha mikro, usaha kecil, ataupun usaha menengah. Nah, ini saya ralat ini. Tadi saya menyebut kata volume, bukan maksudnya itu. Oke. Nah, dari penjelasan kita tadi, terkait dengan pengertian daripada usaha mikro, kecil, dan menengah, menurut undang-undang tadi, mulai dari level keputusan menteri sampai kepada undang-undang, di mana beberapa undang-undang tadi yang mengalami perubahan-perubahan atau amandemen itu, kita bisa membuat dalam satu matriks kesimpulan. Nah, ini bisa dilihat ini, matriks kesimpulan. Jadi, tadi saya katakan definisinya, kata-katanya semua sama. Tinggal perbedaannya adalah aset atau omsetnya. Nah, ternyata kata omset ini omset penjualan. Ini ada ukuran usaha, baik usaha mikro, kecil, ataupun menengah. Kemudian kriterianya dari sisi aset dan dari sisi omset. Maksimal 50 juta asetnya untuk mikro. Omsetnya maksimal 300 juta. Sedangkan usaha kecil asetnya lebih besar 50 juta, lebih kecil 50 juta dan lebih besar 500 juta. Dan omsetnya adalah 300 juta. Kemudian usaha menengah lebih besar 500 juta sampai 10 miliar, sementara omsetnya adalah lebih besar 2,5 sampai 50 miliar. Jadi untuk mau mengukur atau melihat atau membedakan mana usaha itu kategori mikro atau kecil atau menengah bisa berdasarkan ini, berdasarkan kriteria ini. Apakah menggunakan asetnya saja atau menggunakan omsetnya saja? Tidak boleh menggunakan dua-duanya. Kalau berdasarkan aturan tadi, kata atau berarti harus salah satunya. Kita mau melihat dari sisi asetnya, boleh, atau melihat dari sisi omsetnya, juga boleh. Nah, itu.
Cuma satu hal yang perlu harus diingat tadi, bahwa kalau misalnya usaha menengahnya itu atau usaha kecilnya itu bukan merupakan perpanjangan tangan atau perwakilan atau cabang daripada usaha yang besar, maka itu termasuk usaha kategori UMKM. Tapi kalau betul-betul itu adalah cabang daripada usaha yang besar, maka itu bukan usaha kecil dan menengah. Ini kerumusan ini dalam matriks ini sumber Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Oke. Saya kira seperti begitu saja dulu, supaya Anda jangan bosan. Nanti saya tambah lagi video berikutnya, yaitu judul tentang definisi UMKM di beberapa negara. Cukup menurut undang-undangnya saja dulu, karena saya bermaksud supaya dapat dimengerti, dipahami secara mendalam, menyeluruh, terperinci, maka jangan terlalu banyak. Cukup sampai di sini saja. Dari penjelasan pertama tadi, pengertian UMKM menurut aturan-aturan tadi, kemudian dirumuskan atau dibuat dalam bentuk satu kesimpulan, yaitu di matriks ini, sehingga kalau ini membantu Anda, cukup hanya melihat ini, bisa memahami mana kategori usaha mikro, kecil, dan menengah. Itu bisa membantu Anda. Oke? Demikian penjelasan pertama terkait dengan mata kuliah kita untuk bagian final ini. Akan kita sambung pada video-video berikutnya. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.